Halo semua, kembali lagi dengan saya Sinta Kevin Evelyn Sianturi dengan nomor induk mahasiswa 42035300011 dari Prodi Matematika 2020 B dalam mata kuliah Praktikum Statistika. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Praktikum Statistika yaitu Bapak Sudianto Manulang dan juga kakak-kakak asisten laboratorium di mana ada Kak Novan Setia di Sindaun dan juga Kak Ratna Arditasari. Pada materi kali ini kita akan membahas pengujian lebih dari 2 rata-rata populasi, analisis varian satu arah. Analisa variansi atau disebut ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varians adalah yang pertama itu sampel diambil secara random dan saling bebas, independen. Lalu yang kedua itu ada populasi berdistribusi normal. Lalu yang ketiga ada populasi mempunyai kesamaan varian atau varian data homogen. Klasifikasi ANOVA. Terdapat 3 klasifikasi ANOVA, yaitu yang pertama adalah klasifikasi satu arah atau one way ANOVA. Lalu yang klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi 2 arah atau two way ANOVA. Lalu klasifikasi yang ketiga ada klasifikasi banyak arah yaitu MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Ini ada ANOVA satu arah atau one way ANOVA, di mana digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas, dengan sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi berarti efek faktor 1 terhadap variabel terikat akan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotong. Maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Bagian pengukuran variabilitas ANOVA. Terdapat 3 bagian yaitu variabilitas antar kelompok, lalu variabilitas dalam kelompok, dan jumlah kuadrat penyimpangan total. Ini yang pertama variabilitas antar kelompok atau between treatment variability. Variabilitas antar kelompok adalah variansi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok juga. Di sini rumus jumlah kuadrat antar kelompoknya itu sama dengan n dikali dengan sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat per k. Lalu yang kedua ada variabilitas dalam kelompok within treatment variability. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam JKD. Lalu yang ketiga ada jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sum of squares. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan min totalnya atau JKT. Berikut adalah rumus dalam jumlah kuadrat penyimpangan total. Prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. Dimana yang pertama menentukan hipotesis, yaitu artinya semua rata-rata atau min populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon.
Lalu H1 tidak semua mu1 sama I sama dengan 1,2 sampai seterusnya K, yaitu artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda, yang lainnya sama. Ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon, tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Lalu yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Lalu yang ketiga, tentukan derajat kebebasan atau DF, di mana DF JKA-nya sama dengan K dikurang 1, lalu DF JKD-nya itu mendapatkan rumus N kurang K. Nomor 4 itu analisis dan menentukan F hitung dan F tabel, di mana F hitung sama dengan RKA dibagi dengan RKD lebih besar dari FK dikurang 1, di mana N dan K atau sigma P value. Lalu yang kelima, menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika kurang dari alfa. Lalu yang selanjutnya, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Berikut adalah gambar diagramnya. Lalu yang keenam, menentukan kriteria pengujian. Lalu yang terakhir adalah keputusan yang diambil. Analisis setelah ANOVA atau post hoc. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA dilakukan apabila hipotesis 0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Turkey HSD, lalu Bonferroni, Sidak, Skef, Duncan, dan lain-lain. Yang populer dan yang sering digunakan adalah Turkey HSD. Proses perhitungan post HOC menghitung Turkey HSD dengan rumus HSD sama dengan Q dikali dengan akar dari RKD per N. Lalu yang B itu mencari perbedaan rata-rata antar kelompok, itu menghitung rata-rata masing-masing kelompok, di mana XM sama dengan sigma XM per NM. Langsung saja saya akan mendemonstrasikan bagaimana materi yang tadi kita bahas dilakukan pada program SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan contoh data di mana terdapat data pada 3 daerah yang akan kita gunakan, di mana masing-masing terdapat 45 sampel roti yang akan diujikan. Untuk langkah pertama, kita klik analyze, lalu kita pilih menu compartment. Setelah itu kita pilih submenu one way ANOVA. Di sini terdapat box atau mini box one way ANOVA. Setelah itu kita masukkan bagian daerah ini pada list faktor. Setelah itu kita bagian seriesnya ini kita masukkan pada dependent list. Setelah itu kita klik optionnya, kita pilih descriptive, lalu homogeneity of variance test, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik post hoc-nya. Di sini itu kita pilih Bonferroni dan juga Turkey. Lalu kita klik continue dan OK. Maka akan muncul output dari hasil yang telah kita buat pada data sebelumnya. Di sini terdapat tabel deskriptif, lalu tabel test of homogenitas, lalu ANOVA, dan juga multiple comparison. Di tabel deskriptif ini terdapat minnya pada varian pertama yaitu 24,40, lalu varian kedua juga terdapat minnya 30,27, dan juga varian yang ketiga terdapat minnya 56,67. Di sini juga terdapat tabel test of homogeneity-nya itu terdapat nilai signifikannya 0,037.
persamaan dari ketiga varian tersebut. Lalu pada tabel ANOVA terdapat nilai signifikannya 0,000. Di sini juga nilai signifikannya kurang dari 0,05, di mana H0-nya ditolak, yang artinya terdapat perbedaan pada rata-rata dari ketiga varian tersebut. Jadi kesimpulan yang kita ambil yaitu terdapat perbedaan rata-rata dari penjualan ketiga jenis roti ini dan juga dari ketiga daerah pada sampel berikut ini. Sekian pemaparan dari saya, semoga apa yang saya tampilkan ini dapat bermanfaat dan juga dapat digunakan untuk contoh-contoh yang lainnya. Terima kasih.